Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kalian semua, Ruang Kepo. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas film yang berjudul Pacific Rim yang rilis pada tahun 2013 lalu. Film ini mengisahkan tentang usaha terakhir umat manusia mencegah kiamat dengan menciptakan robot-robot raksasa untuk melawan monster alien raksasa yang ingin menjajah bumi. Film ini disutradarai oleh Guillermo del Toro dan dibintangi oleh Charlie Hunnam sebagai Raleigh Beckett, Idris Elba sebagai Marshall Staker Pentecost, Rinko Kikuchi sebagai Makomori, dan aktor-aktor keren lainnya. Sebelum itu, kita akan kasih tahu bahwa video ini mengandung spoiler warning bagi kalian semua yang belum pernah menonton film ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Di awal film dijelaskan dua buah istilah, yaitu kaiju dari bahasa Jepang yang berarti binatang raksasa dan Jaeger dari bahasa Jerman yang berarti pemburu. Lalu kita dijelaskan awal mula bumi diserang alien raksasa itu. Alien-alien itu tidak datang dari luar angkasa, melainkan dari portal antar dimensi yang berada di kedalaman Samudra Pasifik. Mereka datang di antara dua celah lempeng tektonik. Kaiju pertama muncul di Teluk San Francisco. Saat itu, tank, pesawat jet, dan alat tempur lainnya berhasil mengalahkan kaiju tersebut dalam waktu 6 hari. Kemudian 6 bulan setelahnya, serangan kaiju yang kedua muncul di Manila, Filipina. Serangan ketiga melanda Cabo. Serangan keempat dan seterusnya hingga manusia menyadari bahwa semua ini tidak akan berhenti. Manusia perlu senjata baru. Semua negara bersatu dan melupakan persaingannya demi kelangsungan hidup manusia. Mereka menciptakan robot raksasa untuk menghalau serangan kaiju yang disebut dengan program Jaeger. Awalnya Jaeger dikendalikan oleh satu pilot. Namun beban syaraf yang terhubung dengan Jaeger terlalu berat. Akhirnya mereka menambahkan sistem dua pilot, masing-masing mengendalikan Jaeger sebelah kanan dan kiri. Dengan program ini, manusia mulai bisa menghalau serangan kaiju di mana-mana. Tetapi bagus atau tidaknya sebuah Jaeger tergantung pilot di dalamnya. Kemudian di tahun 2020, kita diperkenalkan dengan dua pilot kakak beradik. Mereka terbangun karena bunyi alarm serangan kaiju kategori 3. Mereka bernama Yancey Beckett dan Raleigh Beckett. Mereka mengendalikan Jaeger yang bernama Gypsy Danger. Mereka terpilih karena mereka memiliki jembatan pikiran yang sesuai. Oleh karena itu, mereka mampu mengendalikan Jaeger dengan sangat kompak. Pentecost yang memimpin misi ini. Kepala Gypsy Danger pun turun dan terpasang di tubuh robotnya. Sebelum itu, para pilot harus bisa mengkoneksikan pikiran mereka satu sama lain melalui jembatan syaraf. Di saat itu, mereka dapat melihat ingatan masa lalu masing-masing. Semakin dalam ingatannya, semakin bagus pula dalam mengendalikan Jaeger. Setelah itu, barulah Gypsy Danger mulai bisa beroperasi. Di tempat lain, sebuah kapal terjebak ombak besar beserta badai. Para kru kapal sangat terkejut ketika mereka melihat kaiju yang sangat besar. Seketika itu muncul Gypsy Danger. Gypsy mengambil kapal itu dan menyingkirkannya. Gypsy mampu menumbangkan kaiju yang ada di hadapannya dengan menembakkan meriam plasma 2 kali. Lalu kaiju itu bangkit dan menyerang Gypsy hingga tangan sebelah kirinya terputus dan merenggut nyawa kakaknya Yancey Beckett. Akhirnya mau tidak mau, Beckett harus melawan kaiju itu sendirian. Di tempat lain, seorang anak dan ayahnya terlihat sedang mencari botol aqua bekas. Tiba-tiba dikejutkan dengan robot raksasa yang tumbang di hadapannya. Dari dalam robot itu keluarlah Beckett yang terluka parah. Dia pun pingsan dan ditolong oleh orang tersebut. 5 tahun setelah hancurnya Gypsy Danger, Marshall mendapatkan laporan dari para petinggi negara yang akan menutup program Jaeger. Mereka berpikir program ini tidak dapat lagi diandalkan. Mereka akan menggantinya dengan program dinding kehidupan yang lebih menjanjikan. Scene berpindah ke Alaska yang kini Beckett, mantan pilot Jaeger, sekarang bekerja menjadi kuli bangunan di sebuah dinding kehidupan yang difungsikan sebagai penahan kaiju tersebut. Terlihat di sebuah TV, kemunculan kaiju kategori 4 muncul di Australia. Kaiju itu berhasil menjebol dinding kehidupan kurang dari 1 jam saja. Dinding yang dikira kuat ternyata sangat rapuh. Para pekerja yang ada di situ mulai pesimis dengan apa yang mereka kerjakan saat ini. Ironisnya, kaiju itu berhasil dikalahkan oleh Jaeger yang bernama Striker Eureka, yang dipiloti oleh anak dan ayahnya. Tiba-tiba di luar terdengar suara helikopter. Ternyata itu adalah Marshall. Marshall mengajak Beckett untuk nongkrong di angkringan. Awalnya Beckett menolak karena kejadian yang menimpa kakaknya 5 tahun lalu. Marshall akhirnya meyakinkan Beckett dan akhirnya Beckett pun mau diajak ke angkringan lagi.
Akhirnya mereka berdua sampai di markas besar Jaeger yang berada di Hong Kong. Marshall dan Beckett disambut oleh seseorang yang bernama Mako Mori. Beckett kemudian diajak ke garasi para Jaeger. Beckett melihat jam raksasa di atasnya. Itu adalah jam kiamat. Jam itu memprediksi serangan kaiju berikutnya. Marshall kemudian menjelaskan bahwa tempat itu biasanya menampung sampai 30 Jaeger. Namun sekarang hanya 4 Jaeger saja yang tersisa. Yang pertama ada Jaeger yang bernama Crimson Typhoon. Yang kedua ada Jaeger Cherno Alpha. Dan yang ketiga ada Jaeger Striker Eureka. Di dalam ruang penelitian, Gottlieb menjelaskan bahwa prediksi munculnya kaiju semakin lama semakin cepat. Dan 7 hari kemudian, dia memprediksi akan ada 2 kaiju yang muncul secara bersamaan. Lalu 3, lalu 4, dan setelah itu kiamat akan terjadi. Lalu Newton mempunyai ide untuk melakukan drift dengan otak kaiju, sampai dia bisa berhasil mendapatkan informasi lengkap. Kembali ke Beckett, Mako mengantar Beckett menuju ruangannya. Mako bercerita bahwa dia bercita-cita ingin menjadi pilot Jaeger. Mako juga memiliki nilai sempurna dalam latihan simulasi pilot Jaeger, tetapi dia tidak diperbolehkan oleh Marshall. Mako juga sudah menyiapkan beberapa calon pilot yang akan mendampingi Beckett mengendalikan Gypsy Danger. Keesokan harinya, Mako menemui dan meminta kepada Marshall agar dirinya saja yang menjadi pilot Gypsy Danger. Tetapi Marshall dengan tegas menolaknya, karena Mako masih memiliki emosi yang tidak stabil, dan itu berbahaya saat melakukan drift nantinya. Di ruang makan, Hercules Hansen mengajak Beckett untuk makan bersama-sama dengan putranya yang bernama Chuck Hansen. Chuck terang-terangan menyatakan kebenciannya terhadap Beckett yang tidak becus dalam misi sebelumnya, dan membuat program Jaeger dihentikan. Chuck menyuruhnya agar tidak mengacaukan misi terakhir kali ini, dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Setelah makan, Beckett melakukan latihan untuk menemukan siapa yang pantas menjadi pilot Jaeger pasangan dirinya. Beckett berhasil mengalahkan para kandidat dengan mudah dan tidak menemukan kecocokan di antara mereka. Beckett pun penasaran dan mengajak Mako untuk berduel. Mako mampu mengimbangi kemampuan bertarung Beckett. Semua orang di sana mengakui hanya Mako lah yang sesuai dengannya. Namun Marshall dengan tegas tidak mengizinkannya. Di dalam ruang penelitian, Newton yang kesal akhirnya melakukan drift dengan otak kaiju di depannya sendirian. Di dalam drift, Newton melihat dunia para kaiju. Ternyata prediksinya benar bahwa mereka itu adalah monster yang dikloning oleh para alien untuk menyerang bumi. Keesokan harinya terlihat Beckett yang keluar dari kamar untuk melakukan tes syaraf Gypsy Danger. Beckett mencoba mengajak Mako namun tidak jadi. Beberapa saat kemudian, Marshall memasuki ruangan Mako. Akhirnya Marshall luluh dan menyuruh Mako mendampingi Beckett menjadi pilot Gypsy Danger. Di saat Beckett masuk di kepala Gypsy Danger, ia kaget setelah tahu pilotnya kali ini adalah Mako. Kemudian mereka bersiap-siap melakukan tes syaraf. Beckett dan Mako mencoba menggabungkan pikiran mereka lewat drift. Lalu tiba-tiba Dr. Gottlieb memasuki ruangan Marshall dan memberi kabar bahwa Newton sudah berhasil melakukan drift manusia dan kaiju. Marshall pun menghampirinya. Newton menjelaskan bahwa para kaiju ini tidak menyerang secara random, tetapi dia adalah alat dari para alien yang berusaha menjajah bumi. Kaiju kategori 1-4 hanya awalnya saja. Para alien sedang mempersiapkan segalanya untuk memusnahkan semua yang ada di bumi. Marshall menyuruh Newton untuk melakukan drift lagi agar dapat informasi yang jelas. Namun Newton membutuhkan otak kaiju yang masih segar. Marshall kemudian memberi informasi mengenai seseorang yang menjual barang gelap aneka organ tubuh kaiju, dan kemudian menyuruh Newton menemuinya. Di tempat lain, Beckett dan Mako yang kini berada di dalam Gypsy Danger tiba-tiba teringat masa lalu mereka. Mako terjebak di dalam kenangan masa kecilnya, yang membuat ia lupa ingatannya, dan tanpa disengaja mengaktifkan meriam plasma Gypsy Danger. Semua petugas yang ada di sana terlihat panik dan akhirnya Mako berhasil kembali sadar, tetapi ia langsung pingsan. Di dalam markas, Chuck Hansen bertemu dengan Beckett dan Mako yang sedang menunggu Marshall. Chuck marah setelah aksinya membahayakan semuanya di dalam markas. Chuck lalu menghina Mako. Tanpa pikir panjang, Beckett memukul Chuck dan menyuruhnya minta maaf. Lalu terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Kemudian datang ayah Chuck dan memisahkan mereka berdua. Malam harinya, Beckett berbicara kepada Mako bahwa pengalaman pertama drift memanglah sulit. Pembicaraan mereka terpotong setelah alarm peringatan kaiju berbunyi. Marshall membagi tugas kepada Crimson Typhoon dan Cherno Alpha untuk menghadapinya, sedangkan Striker Eureka berada di belakang sebagai cadangan karena nanti Jaeger itulah yang akan membawa bom ke tempat portal.
sedangkan Mako dan Beckett disuruh diam saja di markas. 3 Jaeger itu pun menuju ke pantai Hong Kong. Di tempat lain, Newton berbicara kepada Hannibal Chow bahwa dia membutuhkan otak kaiju yang masih segar. Chow yang sudah tahu Newton melakukan drift dengan kaiju mengatakan bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Di Laut Hong Kong, Crimson Typhoon dan Cherno Alpha menghadapi 2 kaiju, sedangkan Striker Eureka berada di paling belakang sebagai pemain cadangan. Seketika Crimson Typhoon akhirnya tumbang dan Cherno Alpha terkena cairan asam, membuat 2 kaiju itu mengoyak tubuh Cherno Alpha. Akhirnya Striker Eureka turun tangan dan ketika akan mengeluarkan misil, salah satu kaiju mengeluarkan gelombang kejut yang mematikan listrik di tubuh Eureka dan di seluruh Hong Kong. Beckett menyuruh Marshall untuk menurunkan Gypsy Danger, karena Gypsy adalah Jaeger versi lama dan masih manual, belum digital jadi tidak terpengaruh oleh gelombang kejut itu. Di tempat lain, Hannibal Chow menyuruh Newton berlindung di bunker bawah tanah, karena akibat kebodohannya melakukan drift dengan kaiju, membuat para alien itu marah, karena drift adalah semacam koneksi 2 arah. Chow menyebut kalau kemunculan kaiju itu pasti mengincar Newton karena ulahnya. Di Hong Kong, Hercules dan Chuck Hansen nekat mengalihkan perhatian kaiju dengan menembakkan flare gun. Di saat itu, kaiju marah, muncul Gypsy Danger yang dipiloti oleh Beckett dan juga Mako. Pertarungan pun sangat sengit sampai akhirnya Gypsy berhasil mengalahkan satu kaiju itu. Di tempat lain ternyata benar, kaiju satunya lagi mengincar Newton yang berhasil sembunyi di bunker bawah tanah. Tiba-tiba dari belakang muncul Gypsy Danger membawa kapal ukuran besar dan pertarungan ronde kedua pun terjadi. Sampai akhirnya kaiju itu membawa Gypsy terbang keluar angkasa. Lalu Gypsy mengeluarkan pedangnya dan memotong sayap kaiju itu. Gypsy yang ada di atmosfer langsung jatuh dari ketinggian. Namun akhirnya Gypsy mendarat dengan selamat. Kembali ke markas, semua yang ada di sana memberi selamat kepada Beckett dan Mako yang telah mengalahkan 2 kaiju sekaligus. Hercules dan Chuck pun berterima kasih karena Beckett telah menyelamatkan nyawa mereka, termasuk Marshall yang bangga dengan putri angkatnya. Di lokasi bangkai kaiju tadi, para anak buah Hannibal Chow mulai mengambil bagian dari organ tubuh kaiju tersebut. Para anak buah Chow terkejut karena tiba-tiba kaiju yang ada di hadapannya itu hamil. Namun bayi kaiju itu terlilit tali pusar dari induknya dan seketika bayi kaiju itu mati. Marshall kemudian menerima laporan bahwa terdapat kemunculan kaiju lagi di sekitar portal. Dan inilah kesempatan terakhir mereka melanjutkan misi menghancurkan portal. Marshall kemudian menyiapkan Gypsy Danger dan Striker Eureka untuk bertarung. Di Hong Kong, kini Gottlieb bersedia membantu Newton untuk melakukan test drift dengan otak kaiju itu dan mencari cara bersama untuk menghancurkan portal antar dimensi itu. Di markas, Chuck kebingungan siapa yang akan menjadi rekannya mengendalikan Striker Eureka karena ayahnya sedang cedera. Kemudian Marshall muncul dengan menggunakan seragam pilot dan akan mengendalikan Striker Eureka bersama dengan Chuck. Marshall kemudian berpidato di depan bahwa misi ini adalah misi terakhir dengan tujuan membatalkan kiamat. Chuck yang kini berpasangan dengan Marshall berpamitan dengan ayahnya. Ayahnya sadar kalau misi ini adalah misi bunuh diri. Dengan tegar, Hercules melepas anaknya itu, agar dunia tahu bahwa anaknya sedang pergi untuk membatalkan kiamat. Para Jaeger pun diluncurkan. Di Hong Kong, Newton dan Gottlieb melakukan drift dengan kaiju itu. Setelah melakukan drift, mereka terlihat sangat cemas dan bergegas memberitahu soal misi ini yang akan berakhir sia-sia. Sementara itu, Gypsy dan Striker Eureka mencari-cari portal tersebut untuk diledakkan. Namun Newton dan Gottlieb menghentikan Marshall. Menurut mereka, walaupun portal terbuka bukan berarti bisa dimasuki bom. Portal itu mendeteksi DNA kaiju untuk melewatinya. Jika bukan kaiju, maka benda yang masuk akan terlempar kembali keluar dan misi itu pun gagal. Mereka harus menunggangi kaiju itu jika ingin masuk ke dalam portal tersebut. Tiba-tiba mereka mendeteksi kemunculan kaiju yang ketiga dengan kategori 5 yang ukuran sangat besar. Dan benar saja, di depan Striker muncul kaiju yang sangat besar. Di belakang, Gypsy yang ingin membantu Striker juga mendapat serangan oleh kaiju lainnya.
hingga tangannya terputus. Namun Gypsy mampu mengalahkan kaiju itu. Sedangkan striker Eureka dicabik-cabik kaiju kategori 5. Sampai Marshall dan Chuck memiliki ide untuk meledakkan bom yang dibawanya dan menghancurkan kaiju yang menghalangi mereka. Marshall menyuruh Gypsy yang memiliki 2 inti nuklir di tubuhnya menuju portal dan meledakkan nuklir tersebut untuk menutup portal selamanya. Dan akhirnya Marshall dan Chuck meledakkan striker Eureka. Ledakan itu sangat dahsyat. Dengan memegang bangkai kaiju, Gypsy berusaha memasuki portal. Namun kaiju kategori 5 masih hidup dan menghalau Gypsy, hingga mereka terjatuh bersama memasuki portal tersebut. Namun beruntungnya, kaiju itu berhasil dikalahkan. Akhirnya Gypsy memasuki portal, namun sangat disayangkan Mako kehabisan oksigen di otaknya. Beckett kemudian memasukkan Mako ke dalam kapsul dan melemparkannya ke permukaan laut. Di saat Gypsy keluar memasuki gerbang portal para alien, Beckett berhasil mengaktifkan bom di tubuh Gypsy dan bergegas memasuki kapsul. Gypsy Danger pun meledak dan menghancurkan portal tersebut. Beberapa saat kemudian, kapsul milik Beckett muncul ke permukaan. Mako menolong Beckett yang sempat tidak bernafas, namun akhirnya Beckett masih selamat. Di markas, Hercules akhirnya resmi menyuruh jam kiamat dimatikan dan film pun selesai. Oke, mungkin itu saja alur cerita yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mengenai alur ceritanya, mohon jangan disalahkan. Jika memang benar, jelas karena saya selalu benar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.